Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Aduh, gak ada suaranya. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya. Kok pada lemes-lemes semua ini suaranya ini. Udah pada mandi belum? Sudah. Intan mana Intan? Iya, Bu. Dinyalakan sebentar videonya. Coba. Sudah sarapan belum Intan? Belum. Oh belum. Habis ini nanti ya sarapan ya. Apa puasa jangan-jangan? Enggak, Bu. Oh tidak. Nanti habis ini sarapan. Baik teman-teman, sambil menunggu yang lain untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Sudah 2 minggu kita tidak bertemu, terakhir kita bertemu tanggal 10 Agustus itu waktu penilaian harian 5. Meskipun masih ada yang tidak ikut, tapi sampai sekarang ternyata yang tidak ikut itu tidak menghubungi Bu Tisna. Jadi Bu Tisna belum menyelenggarakan ulangan susulan untuk yang PH1 yang materinya tentang sistem reproduksi manusia. Silakan yang lain yang belum mengikuti ulangan untuk segera mengikuti ulangan. Jadi silakan nanti komunikasi dengan teman-teman yang lain, terus nanti bilang ke Bu Tisna kapan mau ulangannya, biar semuanya bareng-bareng yang belum. Kalau yang sudah ya sudah. Kemudian teman-teman ini ada informasi baru khusus untuk Telkomsel yang mungkin sekarang menggunakan operator yang lain, mungkin khusus paketannya bisa dikaitkan dengan Telkomsel yang seperti sudah Bu Tisna share di grup bahwa Telkomsel mengadakan promo untuk pembelajaran ya. Jadi kuota 10 GB itu hanya Rp10 itu untuk 1 bulan, tapi itu tidak untuk sosmed, WA dan sebagainya, tidak untuk game dan sebagainya. Jadi untuk aplikasi pembelajaran misalnya seperti yang kita gunakan saat ini yaitu Teams. Mungkin yang sudah menggunakan Telkomsel segera itu diaktifasi, tapi kalau yang belum mungkin bisa beralih dulu ke Telkomsel khusus untuk pembelajaran. Jadi itu hemat sekali, 10 GB hanya Rp10 untuk 1 bulan. Jangan malah kalian wah hemat-hemat nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa untuk ngegame dan nggak bisa untuk sosmed dan sebagainya. Kalian kan punya biasanya kan banyak kan punya 2 slot SIM card itu bisa dimanfaatkan. Yang untuk pembelajaran bisa menggunakan Telkomsel, jadi nanti nggak ada alasan lagi pulsanya habis dan sebagainya. Baik teman-teman, tetap Bu Tisna ingatkan pandemi belum selesai, kasus positif corona masih banyak, jaga kesehatan, tetap sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan sanitizer. Kalau keluar selalu menggunakan masker. Jangan sampai tidak menggunakan masker. Keluar hanya untuk kebutuhan yang penting saja. Jaga kesehatan, tetap berjemur. Ini siapa ini? Tasya. Kuotanya habis. Jadi juga gitu, karena kalian tidak bijak menggunakan kuota, digunakan untuk game, untuk scroll-scroll di sosmed, jadinya kuotanya habis pas pembelajaran, nggak bisa. Teman-teman, ini kita memasuki materi yang kedua, tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan.
Pernah dipelajari dulu waktu SD. Putri Sena mau lihat yang lain dulu ah. Elsa Susila. Elsa Susila. Ya, Bu. Ya. Dinyalakan sebentar videonya, kameranya. Belum nyampe. Elsa Susila. Kok terus hilang? Kevin Orien. Kevin Orien. Kevin Orien. Kevin Orien. Kemana ini anaknya? Muhammad Firdaus. Tidak connect juga. Vian Ali. Vian Ali. Tidak ada juga. Muhammad Rizky. Ya, Bu. Iya. Dinyalakan sebentar, Rizky. Dinyalakan kameranya. Kok tidak ada? Nabila Putri. Nabila Putri. Nabila. Tidak ada juga. Linda Fitriani. Tidak juga. Sinta Mariatul. Aduh, oke lah. Baiklah, kita lanjutkan saja. Tidak ada yang connect ini, nggak tahu HP-nya pada nyala, mungkin orangnya pada kemana nggak tahu. Kemarin sudah banyak yang dipanggil karena tidak mengikuti pembelajaran, tapi ternyata sekarang yang mengikuti pembelajaran masih sedikit, hanya 46. Nggak tahu yang lain kemana. Semoga yang ini mengikuti pembelajaran tetap semangat nanti. Jangan khawatir, hasilnya tidak akan mengkhianati usaha kalian. April Agenda. April Agenda.
Elizabeth. Ya, Bu. Iya. Dinyalakan sebentar. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Sudah. Baik teman-teman, kita mulai pembelajarannya tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kemarin kita tentang perkembangbiakan manusia, sekarang tumbuhan dan hewan. Jadi masih tentang perkembangbiakan. Dulu waktu SD sudah pernah disampaikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Contohnya pisang. Pisang itu berkembang biak dengan cara apa ya? Tanaman pisang. Ada yang tahu? Tanaman pisang berkembang biak dengan apa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Apakah ada masalah dengan jaringan ya? Kok tidak ada yang jawab ya? Tanaman pisang berkembang biak. Gimana? Dengan tunas. Dengan tunas siapa ini? Agustina. Kelas 9C. 9C. Iya, terima kasih Agustina, benar sekali. Tanaman pisang dengan tunas. Terus kalau tanaman jahe dengan apa? Berkembang biak. Yang lain mungkin? Tanaman jahe berkembang biak dengan apa? Siapa yang mau jawab? Tanaman jahe berkembang biak dengan? Tidak ada yang tahu. Gimana? Dengan apa? Gimana? Dengan? Rizoma akar tinggal. Oh iya, ini masih Agustina atau yang lainnya? Elrin Bu 9C. Oh, Elrin, iya. Bagus sekali, Elrin. Benar, dengan rizoma atau dengan akar tinggal. Makanya kalau tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Baik. Tadi benar yang pertama Agustina, pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Kalau jahe, berkembang jahe, kunyit dan sebagainya berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Jadi kalau kita selama ini kan memanfaatkan jahe dan sebagainya itu, sekarang apalagi seperti ini lagi pandemi, kita kan memanfaatkannya untuk meningkatkan imun. Kita kan gunakan akarnya. Makanya kalau kita letakkan nanti bisa tumbuh itu karena dia berkembang biak dengan menggunakan akar tinggal atau dengan menggunakan rizoma. Baik teman-teman, kita mulai. Terima kasih Agustina dan Elrin. Yang lain nanti semoga bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan angiosperme. Angiosperme itu berbiji tertutup. Artinya bijinya tidak kelihatan dari luar. Makanya disebut sebagai berbiji tertutup. Yang belum melihat tampilan sabar, mungkin delay di atasnya. Ada dua macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme. Satu dengan cara
vegetatif. Atau dengan cara tidak kawin atau tidak dengan menggunakan bunga. Atau tidak dengan menggunakan benang sari dan putik. Ada dua macam vegetatif. Satu vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Yang kedua vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Yang kedua perkembangbiakan generatif. Jadi dia melakukan pembuahan. Pembuahannya antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantannya benang sari, serbuk sari, betinanya putik. Sekali lagi, perkembangbiakan tumbuhan angiosperme berbiji tertutup ada dua macam, secara vegetatif atau secara tidak kawin. Ada dua macam vegetatif, alami, tidak membutuhkan bantuan manusia, dan buatan membutuhkan bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan generatif atau melibatkan sel gamet jantan benang sari dan sel gamet betinanya putik. Lanjut. Perkembangbiakan vegetatif alami. Macam-macamnya ini. Ini tanpa bantuan manusia. Gambar jahe, stroberi, bawang merah, ketela rambat, jahe tadi sudah dengan rizoma akar tinggal. Stroberi dengan apa berkembang biaknya, ada yang tahu? Stroberi dengan apa? Stolon. Tolon. Siapa? Siapa Stolon. ini? Ini siapa? Elizabeth. Oh, Elizabeth. Iya, benar sekali, Stolon. Kemudian bawang merah dengan cara apa? Umbi lapis. Umbi lapis. Siapa ini? Agustina. Agustina lagi. Terima kasih. Terus ubi jalar. Ketela rambat dengan apa? Vegetatif alami. Iya, dengan apa? Vegetatif alami dengan umbi. Umbi batang. Iya, umbi batang. Siapa? Agustina lagi? Gimana? Oh, Erlin. Suaranya mirip, Rin. Lanjut. Yang ini, gambar yang kelima. Gambar yang terakhir, cacar bebek. Gambar yang keempat, maaf. Cacar bebek dengan cara apa? Berkembang biaknya. Untuk adventif daun. Iya, tunas adventif daun. Ini siapa? Intan. Intan siapa? Intan Wijwaningsih kelas 9C. Oh iya, baik. Intan. Nih, benar sekali. Nih, rizoma akar tinggal, contohnya jahe atau kunyit dan sebagainya, stolon atau geragi, contohnya stroberi, pegagan, rumput teki. Ini kalau misalnya musim kemarau, dia kering, kemudian tidak kelihatan daunnya, itu bukan berarti dia mati. Tapi dia hibernasi, bertahan dalam cuaca yang ekstrim, cuaca panas. Tapi nanti saat hujan dia akan tumbuh lagi. Contohnya stolon geragi. Kemudian bawang merah dengan tadi sudah dijawab dengan umbi lapis. Kemudian umbi batang. Nih contohnya. Kemudian dengan umbi batang, selain ubi jalar juga ada ketela rambat, maaf, singkong, kemudian ada lobak, ada wortel. Jadi yang panjang-panjang ya. Kemudian kuncup adventif daun, contohnya cacar bebek. Jahe, rizoma akar tinggal.
Stolon geragi, stroberi, pegagan, rumput tegi, umbi lapis, bawang merah, bawang bombay, umbi batang, ini contohnya ketela rambat, kuncup aventi daun, contohnya pada cocor bebek. Lanjut. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Mencangkok. Tanaman apa yang bisa dicangkok contohnya? Tanaman Jambu. apa? Iya, jambu. Siapa ini? Intan lagi ya? Isnani. Oh, Isnani Isnani. dari 9C. Oh iya. Maaf, Isnani. Kenapa jambu bisa dicangkok? Ada yang tahu? Kenapa jambu bisa dicangkok? Memiliki sifat Heeh. induk dan cepat berbuah. Memiliki sifat sama dengan ini udah cepat berbuah. Itu keuntungannya ya, Isnani ini ya. Itu keuntungannya. Tapi kalau ditanya, kenapa kok jambu bisa dicangkok? Kenapa kok tanaman jagung tidak bisa? Karena tanaman jambu, pohon jambu, ada yang tahu? Mempunyai kambium. Jadi, tanaman yang bisa dicangkok itu tanaman berkayu yang punya kambium. Selain jambu, juga ada misalnya rambutan, mangga. Ya, jadi syaratnya yang punya kambium. Dikotil atau berkeping dua. Ini tanaman apel dengan cara merunduk. Jadi merunduk ini dirundukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup oleh tanah, kemudian nanti akan tumbuh tunas. Setelah tumbuh tunas nanti akan dipotong, ini akan ada tumbuhan baru. Ini dengan cara stek. Tanaman apa yang berkembang biak dengan cara stek? Contohnya stek batang. Singkong. Singkong. Siapa ini? Elizabeth. Elizabeth. Benar sekali, singkong. Syaratnya pada batangnya ada ruas-ruasnya, itu bisa digunakan stek. Jadi kita potong-potong, kita tancapkan aja bisa tumbuh tanaman yang baru. Contoh yang lain misalnya bambu itu bisa dengan menggunakan stek. Jadi di sepanjang batangnya banyak ruasnya atau ros-rosnya. Ini dengan cara menyambung, ini dengan cara menempel. Jadi perbedaannya kalau menyambung seperti ini ya karena selama ini kadang-kadang banyak yang rancu mirip antara menyambung dengan menempel. Jadi menyambung tuh ini contohnya ada dua batang tanaman, kemudian dibelah bagian bawahnya, bagian atasnya dibuat runcing, baru disambungkan, kemudian diikat sampai dia nanti nempel. Kalau menempel di bagian batangnya dibuat irisan, kemudian batang tanaman yang lain ditempelkan. Jadi tidak sama antara menyambung dengan menempel. Cangkok dari gambar yang pertama. Merunduk. Contohnya apel tadi dirundukkan di dalam tanah. Kemudian stek, tadi contohnya singkong. Menyambung atau dengan cara enten. Kemudian okulasi atau menempel. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini dengan bantuan manusia semuanya. Jadi kalau alami tidak dengan bantuan manusia, tapi kalau buatan dengan bantuan manusia. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Generatif itu dengan cara seksual atau dengan cara kawin. Satu, prosesnya penyerbukan. Apa penyerbukan? Ada yang tahu? Penyerbukan atau polinasi. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Benar sekali. Siapa? Agustina. Agustina 9C. Yang kedua, setelah nanti penyerbukan, tadi ya menempelnya serbuk sari di atas kepala putik, lanjut dengan pembuahan. Apa pembuahan? Ada yang masih ingat?
Pembuahan, apa itu? Pembuahan adalah peleburan sel gamet jantan atau spermatozoa, di sini serbuk sari, dan sel gamet betina atau ovum, di sini putik. Lanjut, setelah ada pembuahan nanti ada penyebaran biji dan perkecambahan. Itu prosesnya. Penyerbukan atau polinasi. Nah, ini tadi menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk sari itu yang warnanya kuning. Nih, penyerbukan. Menempelnya serbuk sari kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Anemogami, perantaranya angin, anemo, angin. Kemudian entomogami, serangga, perantaranya. Ornitogami, burung. Chiropterogami, kelelawar. Antropogami, manusia. Nih, contohnya anemogami, perantara angin. Jadi syaratnya dia bijinya harus ringan, biar bisa diterbangkan oleh angin. Contohnya jagung dan padi. Nih, oleh angin. Gambarnya seperti ini. Jadi dia serbuk sarinya harus bisa ringan, biar bisa terbang dibawa oleh angin. Jadi saat ada angin, serbuk sari tanaman yang satu akan diterbangkan oleh tanaman yang lain, sehingga bisa sampai ke kepala putih tanaman yang lain. Itu deskripsinya seperti itu, gambarnya seperti itu. Yang kedua, ini dibantu oleh serangga, banyak oleh kupu-kupu bisa, oleh lebah bisa, tapi tanaman yang menarik, yang berwarna, yang punya nektar atau punya madu. Contohnya bunga matahari, bunga sepatu. Yang lain masih banyak lagi. Jadi yang berwarna-warni bunganya. Kemudian ini dibantu oleh burung. Contohnya bunga dadap atau bunga cangkring. Jadi bunganya ini bentuk seperti terompet. Ini dibantu oleh burung, perantaranya burung. Jadi saat burung menghisap madunya, nektarnya, ada yang serbuk sari yang ikut menempel. Kemudian saat burung menghisap madu yang lainnya, dia akan ditempelkan ke putik bunga yang lain. Kemudian ini kelelawar. Jadi ya dibantu kelelawar, contohnya kaktus dan buah-buah yang lain, jambu biji misalnya, yang sering dimakan oleh kelelawar. Dibantu oleh manusia, contohnya anggrek, vanili, salak. Jadi dia membutuhkan bantuan manusia. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Satu, penyerbukan sendiri. Ini kalau penyerbukan sendiri, itu benang sari, serbuk sari dan putiknya satu bunga, bunganya sama. Satu bunga, satu pohon. Penyerbukan tetangga, dua bunga, tapi dalam pohon yang sama. Penyerbukan silang, dua bunga, dua pohon, tapi bunganya sama. Sama-sama bunga sepuluh, tapi pohonnya berbeda. Kalau penyerbukan bastar, dua bunga, dua pohon, jenisnya berbeda. Jadi ini. Penyerbukan sendiri, autogami. Penyerbukan tetangga, geutonogami. Penyerbukan silang, allogami. Penyerbukan bastar, hibridogami. Sekali lagi, penyerbukan sendiri, benang sari dan putik satu bunga. Penyerbukan tetangga, benang sari dan putiknya dari bunga yang berbeda, satu pohon. Penyerbukan silang, benang sari dan putiknya dari dua bunga, pohonnya berbeda tapi jenisnya sama, misalnya sama-sama bunga sepatu. Penyerbukan vestar, benang sari dan putiknya dari dua bunga yang berbeda, pohonnya berbeda, jenisnya berbeda. Pembuahan. Pembuahan pada tanaman, pembuahannya ganda. Karena melakukan 2 kali pembuahan. Ini penjelasannya.
Nih. Teman-teman, sementara sampai di sini dulu. Materinya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Rio mana Rio? Saya. Oh iya. Bisa dinyalakan sebentar kameranya? Bisa dinyalakan sebentar kameranya? Oh, enggak ada sinyal mungkin ya. Putri Intan. Putri Intan. Putri Intan. Lutfiana. Iya, Bu. Ini siapa? Putri Intan dinyalakan sebentar. Dinyalakan sebentar kameranya Putri Intan dan Lutfiana. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Kenapa malu, Lutfiana? Loh, Putri Intan kan sudah hilang. Putri Intan mana? Ternyata semuanya pada malu-malu kucing. Terima kasih. Dwi Arianto? Terima kasih Lutfiana. Dwi Arianto? Elrin? Elrin? Malu, Bu. Nggak apa-apa, sebentar ya. Sama siapa ya? Elrin sama, oh tadi Agustina. 1, 2, 3 dinyalakan kameranya ya. Elrin, Agustina, 1, 2, 3. Umpetan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan pembelajarannya minggu depan. Tolong teman-temannya dikasih tahu pembelajarannya minggu depan biar lebih banyak lagi. Jangan lupa tadi ya, yang paketannya Telkomsel tadi, yang cuman Rp10, 10 giga, hanya untuk pembelajaran, lumayan kan? Jadi hemat. Jadi kalau kalian menggunakan Teams, nggak boros nanti kuotanya. Menggunakan slot 2, yang bisa menggunakan slot 2 chip itu. Kemudian terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada pagi ini. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Yang hari ini puasa Senin Kamis, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan. Yang hari ini belum sarapan, setelah ini segera sarapan. Yang sedang sedih, semoga segera bisa berbahagia. Yang kurang sehat, segera sehat. Semoga selalu sehat semuanya, dilimpahkan rezeki yang banyak semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA juga tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain silahkan menyesuaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.